Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Brave Kids. Wah, Lause lihat adik-adik semua sudah sangat semangat ya untuk beribadah pada hari ini. Adik-adik, semoga kabar adik-adik semua baik-baik dan sehat ya. Dan sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan bersama-sama di sekolah minggu ini. Nah adik-adik, kita tahu Tuhan kita adalah Bapa kita yang sangat baik sama kita. Dia sangat peduli kepada setiap kita. Baik dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Minggu, bahkan sampai Senin lagi, Tuhan kita selalu peduli dan mengasihi kita. Oleh karena itu mari kita pada saat ini memulai ibadah kita dengan pujian Bapakku baik, kau sungguh baik. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama dengan Lause Malvian dan Lause Yunia ya. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita berdoa ya adik-adik semua. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sangat baik kepada kami. Dari hari ke hari ya Tuhan, kami merasakan rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami, yang selalu baru setiap pagi. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau bersama-sama memuji Tuhan
mau bersama-sama memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kepada kami hati, berikan kepada kami mulut, berikan kepada kami ya Tuhan semangat untuk bisa bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya setiap kami bisa fokus beribadah kepada-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita juga melihat ya bagaimana Tuhan itu sudah mengasihi kita selama ini. Dan kasih Tuhan yang sangat baik itu, yang sangat besar kepada kita, itu menolong kita buat terus bersuka cita. Amin? Amin. Iya, kita bersuka cita, kita bisa bernyanyi, berlari, bahkan melompat di hadapan Tuhan, karena kita punya sukacita di dalam hati kita. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Dengan bangkit berdiri bersama dengan Lause Yunia dan Lause lain-lain. Kita akan naikkan pujian. Wow! Bersuka cita dalam hadirat-Nya, bernyanyi, berdoa, menari, berlutut, berdiri, puji Dia, angkat tanganmu, memuji, bersorak, menari, semua bersorak, wow! Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Wow. Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Melompat, berlari, bersuka cita dalam hadirat-Nya, bernyanyi, berdoa, menari, berlutut, berdiri, puji Dia, angkat tanganmu, memuji, bersorak, menari, semua bersorak, wow! Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Wow. Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Nah adik-adik, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita juga adalah kasih yang begitu dalam untuk setiap kita. Tuhan itu mengenal setiap kita loh adik-adik. Dia tahu nama-nama kita. Dan Dia juga mengasihi kita, masing-masing dari kita, bukan cuma dengan memberikan berkat, bukan cuma lewat kepedulian Tuhan kepada kita setiap hari ya, untuk kebutuhan kita setiap hari, tapi juga Tuhan telah menyerahkan nyawanya untuk setiap kita, seperti yang kita telah rayakan ya beberapa minggu yang lalu. Untuk itu mari kita naikkan pujian ini bersama-sama ya, dalam cintamu Bapa, bersama dengan Lause Andrian dan Lause Yunia. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun, aku mengasihi-Mu.
Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya buat kita memberikan persembahan. Kita sediakan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita berterima kasih sama Tuhan kita, karena Tuhan telah begitu mengasihi kita. Nah, adik-adik semua bisa memberikan persembahan lewat scan QR yang ada di samping lause ya. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa mama atau minta tolong kakak yang mungkin ada di rumah ya, supaya bisa memberikan persembahan lewat kode yang telah disediakan ini. Nah, adik-adik sambil memberikan persembahan, kita juga naikkan pujian ya. Kita naikkan pujian Kami Bawa Korban Syukur bersama dengan Lause Malvian dan Lause Len-Len. Yuk kita naikkan pujian bersama-sama. Kami bawa korban syukur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Sukacita serta mazmur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan, korban syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kemuliaan. Kami bawa korban syukur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Sukacita serta mazmur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan, korban syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kemuliaan. Hanya padamu Tuhan, korban syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kemuliaan. Segala kemuliaan. Yuk adik-adik kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan ya pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu baik kepada kami. Kami juga berterima kasih untuk karya-Mu di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kami.
Ya Tuhan, pemberian kami pada hari ini tidak akan pernah bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tapi ya Tuhan, kami mau belajar untuk mengungkapkan rasa syukur kami, untuk memberikan sedikit ya Tuhan dari apa yang telah Kau berikan kepada kami, untuk Engkau pakai kembali ya Tuhan. Kami mau menyerahkan persembahan kami ini, kiranya ya Tuhan Engkau bisa pakai untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan di gereja kami, di GKI Citra, maupun juga ya Tuhan di sekolah minggu yang kami ikuti bersama. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk lause-lause yang melayani ya Tuhan, supaya Engkau senantiasa menyertai mereka, memelihara hidup mereka ya Tuhan, dan menolong mereka untuk mempersiapkan cerita-cerita firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di Brave Kids ini, supaya setiap kami bisa semakin hari tambah cinta Tuhan, semakin hari tambah mengasihi Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Pada saat ini kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya buat kita dengerin firman Tuhan ya. Cerita firman Tuhan itu begitu menarik loh buat setiap kita. Oleh karena itu yuk kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan telinga kita buat dengerin cerita firman Tuhan. Kenapa sih kita harus suka sama cerita firman Tuhan? Karena cerita firman Tuhan itu berbicara tentang Tuhan yang mengasihi kita. Orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik dan mengasihi orang-orang yang percaya. Untuk itu yuk kita persiapkan diri kita dengan naikkan pujian ini ya. Ku ingin dengar cerita bersama dengan Lause Lady dan Lause Yunia. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Halo anak-anak. Luar biasa ya. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Pasti lagi senang nih ya. Kenapa? Karena sudah liburan sekolah ya. Mungkin udah liburan, ada rencana mau pergi jalan-jalan ya. Wah, ini semua adalah berkat daripada Tuhan. Namun hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya kita beribadah kembali kepada Tuhan. Saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum kita liburan, sebelum kita bermain dengan keluarga, dengan teman-teman, mari kita belajar firman Tuhan. Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan.
untuk berkat Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu besar, yang tak pernah berkesudahan. Engkau sudah memimpin kehidupan kami. Pagi ini, Tuhan, kami ingin belajar firman Tuhan. Biar Tuhan boleh berbicara kepada kami, untuk kami tambah dekat dengan Tuhan, untuk kami tambah mengerti isi hati Tuhan, dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 ya. 24 sampai 29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Ayo, Lause tungguin dulu. Silakan buka Alkitabnya, baik secara fisik maupun yang ada di handphone kalian, ya. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan kita sambil nonton YouTube yang isinya yang lain, atau main Mobile Legends, atau main yang game yang lain. Jangan, kita fokuskan kepada firman Tuhan, supaya kita boleh diberkati, supaya kita boleh mengerti. Oke? Ya. Udah dapat belum? Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Lause baca di sini, kalian baca di Alkitab masing-masing. Oke. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 berkata demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus sedang berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Anak-anak, kalian pernah enggak ada di persimpangan jalan? Pilih yang kanan atau pilih yang kiri? Pernah enggak? Atau diperhadapkan pada suatu pilihan. Pilih warna coklat atau pilih warna biru. Nah, teman-teman, ketika kita diperhadapkan pada suatu pilihan, misalnya di persimpangan jalan ya, ke kanan atau ke kiri. Pilih yang mana ya? Ke kanan, salah nggak ya? Betul nggak ya? Apa ke kiri? Nah, atau ketika kita main Mobile Legends misalnya, ya, hero-nya kan banyak nih, ya. Kita pilih mana nih? Ya, apakah pilih Zilong, ya, atau kau pilih Karina, atau kau pilih Alucard, atau Badang? Nah, bingung mungkin ya, karena semuanya bagus-bagus tuh hero-nya. Nah, anak, mungkin kita ragu pilih yang mana nih, karena semuanya bagus. Nah, anak-anak, ada satu kata, ragu. Ragu itu apa sih? Ragu itu di mana hati kita tidak bisa menentukan atau memilih yang mana. Karena ada dua hal yang bertentangan di dalam pikiran kita. Ada dua hal yang bertentangan dalam pikiran kita. Sehingga kita menjadi ragu memutuskan apakah pilih yang A atau pilih yang B. Apakah yang B atau pilih yang A.
Anak-anak, ini pula yang dialami oleh salah seorang murid Tuhan Yesus. Siapa namanya? Bukan Tommy ya, tapi Thomas. Thomas, anak-anak, pada waktu itu meragukan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit daripada kematian. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke hadapan seluruh murid-muridnya, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Lause tidak tahu ya, pada waktu itu Thomas kemana. Mungkin Thomas sedang pergi ke kebun, ya. Mungkin Thomas sedang main basket, mungkin Thomas sedang apa? Sedang pergi ke pasar, Lause nggak tahu. Yang paling pasti ialah Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Karena itu betapa kagetnya Thomas ketika dia pulang, lalu dia berkumpul dengan teman-temannya, lalu dia mendengar bahwa dari teman-teman yang lain, dari murid-murid Tuhan Yesus, yang mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan, Thomas. Wah, mereka dengan begitu senang sekali dengan mengatakan, Yesus, guru kita, Tuhan kita sudah bangkit dan dia sudah menampakkan dirinya kepada kami. Wah, anak-anak, murid-murid dengan begitu semangatnya, dengan begitu girangnya, yang menyatakan Kristus sudah bangkit dan menyatakan dirinya di hadapan mereka. Tetapi bagi Thomas, tetap dia tidak percaya. Tidak mungkin dia katakan ada orang yang mati dan bisa bangkit. Dia berkata begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, ya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Anak-anak, Thomas tidak percaya. Thomas ragu bahwa Yesus itu sudah bangkit daripada kematian. Dia berkata, sebelum aku melihat sendiri, aku tidak akan percaya. Anak-anak, Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Thomas ragu bahwa ada orang yang mati lalu bisa bangkit dari kematian. Hal itu mustahil terjadi. Anak-anak, ketidakpercayaan Thomas dapat terlihat dalam dua hal. Pertama, ya, kata sebelum. Tadi katakan sebelum, dua kali dikatakan di sana. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas paku itu. Aku sekali-kali tidak akan percaya. Jadi Thomas pengen lihat secara langsung, baru dia percaya. Yang kedua, anak-anak, sekalipun murid-muridnya berkata, kami telah melihat Tuhan. Artinya melihat Yesus bangkit siapa? Bukan satu orang ya, bukan dua orang, tapi banyak. Murid Tuhan Yesus itu berapa sih? Ada 12. Yang satu gantung diri yang bernama Yudas Iskariot. Tinggal berapa? Tinggal 11. Dikurangi Thomas, tinggal 10. 10 orang ini banyak, anak-anak. Ya nggak mungkin 10 orang ini berbohong semua. Nah, mereka menyaksikan hal yang sama. Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Namun, sekalipun orang banyak yang telah menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, Thomas tetap tidak percaya. Nah, anak-anak, apa yang membuat Thomas menjadi ragu dan tidak percaya? Karena apa? Karena bagi Thomas, kebangkitan Yesus dianggap hal yang tidak masuk akal. Bagi Thomas tidak mungkin manusia sudah mati, lalu bangkit daripada kematian. Itu pasti cerita bohong. Itu pasti karangan kalian. Ya tidak mungkin manusia sudah mati dan bisa bangkit. Ayo anak-anak, percaya enggak? Orang yang sudah mati bisa bangkit. Pasti kita juga mungkin bisa meragukan. Bagaimana mungkin orang sudah mati tapi bisa bangkit. Tetapi ini Yesus. Bukan manusia biasa. Dialah Allah yang berkuasa atas kematian, atas maut, dan atas dosa. Dan betul memang dia sudah bangkit daripada kematian. Yang kedua, membuat Thomas tidak percaya. Kenapa?
Karena konsepnya tentang Yesus, tentang Mesias itu keliru. Thomas hanya menganggap Yesus itu sebagai manusia biasa, tidak lebih daripada itu. Hanya manusia biasa yang hidup di dunia, lalu sakit, lalu menderita, bahkan mati di kayu salib dan mati. Tidak mungkin bangkit daripada kematian. Yang ketiga, karena pengenalan Thomas akan Tuhan Yesus itu masih pendek, masih cetek, masih dangkal. Artinya apa? 3,5 tahun Thomas bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melayani bersama, makan bersama, dengarkan firman Tuhan terus-menerus dari Tuhan Yesus. Melihat mukjizat Tuhan Yesus. Namun imannya tidak bertumbuh. 3,5 tahun Thomas bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sayang, Thomas tidak mengenal Yesus dengan benar. Dia tidak mengerti dan tidak tahu siapakah Yesus yang sesungguhnya, bahwa dia Allah yang turun dari sorga untuk datang menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Anak-anak, ini Thomas tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Ini Thomas yang ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak, demikian pula kita nih. Kita seringkali melihat banyak orang Kristen atau kita sendiri ya yang memiliki iman seperti Thomas. Kita inginnya melihat dulu baru percaya. Seringkali kita mendapati banyak anak-anak Kristen ya yang meragukan kuasa dan kasih daripada Tuhan Yesus. Contohnya ketika kita sakit lalu kita berdoa, Tuhan gak jawab doa kita. Lalu kita mulai meragukan Tuhan. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Kok nggak dijawab doa saya? Katanya Tuhan itu hidup. Kok saya nggak ditolong? Nah, atau kita punya pergumulan di dalam sekolah kita. Nilai yang kurang bagus. Ya. Lalu masalah keuangan, keluarga. Kita sudah berdoa. Namun Tuhan tidak tolong kita. Nah, kita mulai meragukan kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita lebih mengandalkan logika kita, kemampuan kita, otak kita, daripada iman yang kita miliki kepada Tuhan. Kita tidak mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Cara Tuhan menjawab doa kita tidak bisa kita atur anak-anak menurut kemauan kita. Tuhan punya caranya sendiri. Namun yang pasti ialah Tuhan itu baik. Yang kedua, kita anak-anak kurang mengenal siapakah Yesus dengan benar. Ketika kita ikut Tuhan dari kecil, ikut sekolah minggu, namun kita belum mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Bagaimana kuasanya, bagaimana kasihnya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita mudah ragu kepada Tuhan. Kita mudah kecewa kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga iman kita masih kecil. Dan kita mudah meragukan Tuhan. Anak-anak, kita belajar hari ini, jangan kita seperti Thomas. Yang imannya dangkal, yang mudah meragukan Tuhan, yang mudah kecewa kepada Tuhan, dan tidak percaya. Melihat dulu, baru percaya. Nah, anak-anak, Alkitab katakan 8 hari kemudian, ayat 26 dikatakan, 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya, dan di sana ada Thomas juga hadir. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka semua. Lalu terkhusus kepada Thomas, Tuhan Yesus berkata apa? Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku ini. Jangan engkau tidak percaya lagi. Tuhan Yesus secara pribadi datang kepada Thomas, suruh Thomas lihat tangannya, tangan Yesus yang terpaku, supaya Thomas boleh memegangnya, lalu mencucukkan jarinya kemana? Ke
ke lambung yang ditusuk oleh tombak. Dan Tuhan Yesus berkata, lihatlah dan jangan engkau tidak percaya lagi. Anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi Thomas. Dia meneguhkan iman Thomas, datang kepada Thomas dan berkata, ini aku hidup, lihatlah, peganglah, rabalah, aku hidup. Dengan kata lain, Yesus memperjelas, membuktikan bahwa Yesus kebangkitannya sungguh-sungguh real, sungguh-sungguh nyata. Dan dia menyatakan jati dirinya kepada Thomas bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari kematian, Allah yang telah menang atas maut. Artinya kebangkitan Tuhan Yesus bukan karangan manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan isapan jempol, bukan cerita belaka. Tapi kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang nyata dan sungguh-sungguh terjadi. Bahkan kalau kita melihat anak-anak di dalam Alkitab, jelas sekali kebangkitan Kristus bukan hanya para murid yang lihat, namun dilihat oleh para wanita. Dilihat oleh dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus. Bahkan kepada 500 orang sekaligus pada saat yang sama. Menyaksikan Kristus bangkit daripada kematian. Anak-anak, inilah Tuhan kita. Yesus yang sudah bangkit daripada kematian. Kita tidak perlu lagi meragukan kuasanya, kehebatannya, kebangkitannya. Karena sungguh Tuhan Yesus sudah datang dari sorga, sudah menderita, mati di atas kayu salib. Bahkan dia sudah bangkit menang atas maut. Dan dia sudah mengalahkan dosa. Maka implikasinya buat kita apa nih saat ini? Bahwa kebangkitan Kristus itu membuktikan Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Allah yang hidup. Kita tidak perlu ragu lagi akan kebangkitannya. Kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Yang kedua, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia. Kalau Yesus itu hanya manusia, maka dia menderita, dia mati, dan dia tidak akan bangkit lagi. Tetapi karena dia Tuhan, dia datang dari sorga, dia menjadi manusia, dia menderita, dia mati, dan dia dapat mengalahkan maut, dan dia bangkit daripada kematian. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Anak-anak, inilah Tuhan kita. Yesus yang kita sembah. Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa. Maka kita patut berbangga anak-anak. Pas kebangkitan Kristus seharusnya menguatkan iman kita. Kita tidak perlu lagi ragu dalam mengikut Tuhan. Kita tidak perlu lagi kecewa dan takut karena Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kalau doa kita belum dijawab sekarang, sabar, terus berdoa. Tuhan mendengar, dia akan bekerja menurut caranya. Kalau Tuhan itu hidup, maka kita yang harus kita lakukan ialah hidup lebih sungguh, lebih mengenal Tuhan, dan hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan supaya kita semakin mengerti, mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dan supaya kita boleh mengikuti kehendak Tuhan dan hidup sejalan dengan pimpinannya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan menyelamatkan kita menjadi anak-anaknya. Tuhan ingin supaya hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan itu gimana sih, Lause? Perkataan kita yang kita katakan adalah kata-kata yang baik kepada sesama kita. Pikiran yang kita miliki ada pikiran-pikiran yang baik, yang positif. Perbuatan kita, tingkah laku kita ada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dosa yang kita perbuat.
bukan dendam yang kita simpan, bukan kebencian yang kita simpan, bukan iri hati yang kita miliki, bukan. Tapi Tuhan inginkan supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau dulu kita suka berbuat dosa, ngomongin orang, berkata-kata kasar, ya, suka marah-marah. Sekarang ketika kita sudah jadi anak Tuhan dan Yesus menjadi Tuhan kita, maka hidup kita harus berubah menjadi lebih baik. Dan Tuhan katakan apa? Di ayat terakhir, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, anak, mari kita belajar hari ini firman Tuhan yang begitu indah. Bahwa Tuhan telah membuktikan siapa dirinya. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, dan Dia Allah yang mengasihi kalian, juga mengasihi Lose. Mari kita belajar. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, supaya hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Amin? Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau membuktikan siapa Engkau yang sesungguhnya. Dengan menyatakan dirimu kepada Thomas. Bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang telah menang atas maut dan dosa. Demikian pada kami saat ini Tuhan. Engkau meneguhkan iman kami. Bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang telah mengalahkan maut dan kematian. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Biar hidup kami Tuhan tolong tambah dekat dengan Tuhan. Tambah mengasihi Tuhan. Dan hidup kami boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari katakan sama-sama. Amin. Oke anak-anak, Lose senang sekali hari ini sudah berbagi firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.